Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Wandari, nomor absen 15 dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 7 Brojo akan menjelaskan min mapping saya tentang agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II adalah operasi militer yang dilakukan sejak tanggal 19 Desember 1948 oleh Belanda dengan tujuan untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia yang berada di Yogyakarta. Latar belakang: setelah terjadinya perundingan Renville, akhirnya muncul konflik baru antara Indonesia dengan Belanda yang sangat merugikan Indonesia. Salah satunya tentang kesepakatan garis Van-Mook wilayah Indonesia yang menjadi berkurang. Bahkan secara ekonomi dan militer pun wilayah Indonesia menjadi terblokade oleh Belanda. Setelah perundingan Renville, ternyata pihak Belanda mendirikan negara-negara federal yang dapat mereka kendalikan di wilayah Indonesia yang telah dikuasainya, atau disebut negara boneka, seperti negara Indonesia Timur dan negara Pasundan. Tindakan Belanda tersebut dianggap sebagai taktik memecah belah persatuan Indonesia. Akibat adanya ancaman perpecahan tersebut, ternyata masih ada rakyat Indonesia yang secara gerilya menghadapi Belanda. Situasi ini pun ternyata dituding oleh Belanda sebagai tindakan pemerintahan Indonesia yang tidak menyepakati perjanjian Renville. Akhirnya, Belanda melakukan agresi militer Belanda II. Kronologis: awalnya terjadi penerjunan pasukan payung di Pangkalan Udara Maguwo. Belanda menggunakan taktik perang kilat dalam melancarkan serangan ke semua front RI, yang diawali dengan penerjunan pasukan-pasukan payung di Pangkalan Udara Maguwo dan dengan cepat berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Selanjutnya, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta tetap berada di ibu kota meskipun tahu akan ditawan musuh. Alasannya agar mereka dengan mudah ditemui TNI, sehingga kegiatan diplomasi berjalan terus. Akibatnya, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta sejumlah menteri, Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Surya Dharma, dan lainnya ikut ditawan oleh tentara Belanda. Namun, kelangsungan pemerintahan RI dapat dilanjutkan dengan baik, karena sebelum pihak Belanda sampai di istana, Presiden Soekarno telah berhasil mengirimkan radiogram yang berisi mandat kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Perintah sejenis juga diberikan kepada Mr. A.A. Maramis untuk membentuk pemerintah pelarian di luar negeri. Selanjutnya, Jenderal Sudirman mengadakan perang gerilya. Ketika mengetahui presiden, wakil presiden, dan beberapa pemimpin lainnya ditangkap Belanda, Jenderal Sudirman beserta pengawalnya pergi keluar kota untuk mengadakan perang gerilya. Jenderal Sudirman beserta ajudannya seperti Supardjo Rustam, Cokropranolo, dan Dr. Suwondo. Sedangkan pasukan di bawah pimpinan Letkol Soeharto terus berusaha menghambat gerak maju pasukan Belanda. Sebelum Jenderal Sudirman berangkat keluar kota, ia sempat memerintahkan Kapten Supardjo Rustam untuk menyampaikan sebuah perintah kilat dari Panglima melalui RRI Yogyakarta yang ditujukan kepada semua anggota Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Respon PBB: agresi militer Belanda II yang secara terang-terangan sudah tidak mengikuti lagi persetujuan Renville ini pun mendapat perhatian PBB. Akhirnya PBB mengadakan sidangnya pada tanggal 24 Januari 1949 dan dihasilkan resolusi 67 Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949 yang isinya: 1. Indonesia dan Belanda mengupayakan perdamaian kembali. 2. Membebaskan tanpa syarat semua tahanan politik Indonesia sejak 19 Desember 1948. 3. Mengembalikan pemimpin Indonesia ke Yogyakarta dan mengembalikan kekuasaan Indonesia. Yang keempat, perundingan kembali antara Indonesia dan Belanda. Yang kelima,
dibentuk Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar pada 1 Juli 1949. Yang keenam, dibentuknya United Nations Commission for Indonesia atau UNCI sebagai pengganti KTN. Dampak agresi militer Belanda II. Yang pertama, bandara atau lapangan udara Maguwo, yakni telah berhasil dikendalikan oleh pasukan Belanda melalui serang udara yang melibatkan 14 pesawat, terdiri atas Kittiwak dan Mustang. Yang kedua, pembentukan PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di wilayah Bukit Tinggi. Yang ketiga, keterasingan dengan pembom B-25 dengan target yang tidak diketahui. Beberapa dibuang ke Brastagi, Parapat, dan Pangkal Pinang. Yang keempat, beberapa seorang pemimpin dalam Republik Indonesia telah diasingkan, yakni termasuk Presiden I.R. Soekarno, Sultan Syahrir, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, Mr. Asaat, Wakil Presiden Mohatta, dan Mr. A.G. Pringgodikdo. Yang kelima, korban tewas yakni dari seorang TNI sejumlah 128 tentara selama serangan di Bandara Maguwo. Yang keenam, Kota Yogyakarta atau Ibu Kota Republik Indonesia telah berhasil dikendalikan oleh Belanda. Yang ketujuh, beberapa bangunan penting di kota DIY telah dihancurkan dengan serangan pasukan Belanda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.